Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Lukman dengan nomor induk mahasiswa 2006006502003 kelas A. Di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian materi tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa sih perubahan dan pengembangan organisasi itu. Jadi, pengembangan organisasi adalah cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Adapun selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghadapi penolakan terhadap perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi, untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan dan pengembangan organisasi, Kotler mengemukakan ada 6 cara, di mana yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Salah satu cara untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan adalah dengan menginformasikan perubahan-perubahan yang direncanakan dan kebutuhan akan perubahan sedini mungkin dalam proses. Yang kedua, ada partisipasi dan keterlibatan. Bila para perubahan dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi perubahan, maka penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi atau sekaligus bisa dihilangkan. Yang ketiga, ada kemudahan dan dukungan. Pemudahan proses perubahan dan pemberian dukungan kepada mereka yang terlibat merupakan cara lain manajer agar dapat menangani adanya penolakan. Yang keempat, ada negosiasi dan persetujuan. Teknik lain adalah negosiasi dengan para penolakan potensial, sebagai contoh persetujuan perikatan. Yang kelima, ada manipulasi dan bekerja sama. Kadang-kadang para manajer ini sengaja menjauhkan individu atau kelompok dari penolakan terhadap adanya perubahan. Yang keenam atau yang terakhir ada paksaan eksplisit dan implisit. Sebelumnya pasti teman-teman ada yang belum mengetahui apa sih paksaan eksplisit dan implisit itu. Jadi, paksaan eksplisit adalah paksaan yang disampaikan secara langsung sehingga makna dan isinya dapat diketahui. Sedangkan paksaan implisit ini sendiri adalah penyampaian secara tidak langsung di mana maksud dan isinya terkesan tidak jelas. Nah, lanjut di sini para manajer dapat memaksa orang-orang untuk menerima perubahan dengan berbagai ancaman eksplisit dan implisit atau ancaman secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk kehilangan pekerjaan, penundaan promosi dan sebagainya. Manajer juga dapat memecat atau memindahkan para karyawannya yang menentang adanya perubahan. Penanggulangan penolakan terhadap perubahan akan meningkatkan atau melibatkan penggunaan lebih dari satu pendekatan yang telah dijelaskan. Nah, perubahan yang menyangkut perilaku dilakukan dengan tepat, karena bila tidak, hal itu akan berdampak sementara. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Semoga dengan adanya penyampaian materi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Alifia Lukman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.